Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Imam Tirmidzi wa ila ruh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani wa ila ruh Asy-Syaikh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi wa ila arwahi wa ajsadi kulli man yu'allimna ilma min al-athati wal masyayikh wa asatidhihim wa masyayikhihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal khatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanallahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini, alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan bab pertama, yaitu bab yang menjelaskan tentang bagaimana postur tubuh mulia Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita akan beranjak ke bab kedua, yaitu babu maja'a fi khatamin nubuwah, bab yang menjelaskan tentang khatamun nubuwah, yaitu stempel kenabian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ke hadisnya. Hadis yang ke-15, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail bin Al-Ja'ad bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja' famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah wa tawaddu'a fasyaribtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dharihi fanadartu ilal khatam alladhi baina katifaihi fa idza huwa mislu zirril hajalah. Hadis yang ke-15, yaitu dari Sayyidina Sa'ib bin Yazid. Beliau pernah berkata, dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku dan bibiku pernah pergi mendatangi mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'. Kemudian bibiku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waja', sesungguhnya ibna ukhti, keponaanku, waja' sedang sakit. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Kemudian Sayyidina Sa'ib bin Yazid berkata, famasaha Rasulullah alaihi wasallam ra'si. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Wada ali bil barakah, dan mendoakan aku supaya mendapatkan berkah. Wa tawaddu'a, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, kemudian aku meminum dari air bekas wudu Nabi Muhammad SAW. Wa qumtu khalfa dharihi, dan aku berdiri di belakang punggungnya Nabi Muhammad SAW. Fanadartu ilal khatam baina katifaihi, maka aku melihat ilal khatam, kepada khatam, stempel, baina katifaihi, yang ada di antara kedua pundak Nabi Muhammad SAW. Fa idza huwa mislu zirril khajalah, maka khatamun nubuwah, stempelnya Nabi Muhammad SAW ini mislu zirril khajalah, bentuknya seperti telur burung. Kemudian hadis yang ke-16, haddatsana Sa'id bin Ya'qub at-Talaqani, haddatsana Ayyub bin Jabir an Sammak bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra'a misla baidatil hammamah. Sayyidina Jabir bin Samurah beliau berkata, ra'aitul khatam, dulu aku pernah melihat al-khatam, stempel,
baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di antara kedua pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guddatan hamro'a. Khotam ini bentuknya seperti guddatan daging yang agak timbul atau agak menonjol, hamro'a yang berwarna kemerah-merahan, misla baidatul hammamah, bentuknya seperti baidatul hammamah, telur burung merpati. Kemudian hadis yang ke-17, haddatsana Abu Mus'ib al-Madani, haddatsana Yusuf bin al-Majishuna an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitsah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'a an ataqabbal al-khatama alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Yaqul li Sa'ad bin Mu'ad yauma mata ihtazalahu arsyur rahman. Ini kalau yang punya kitabnya, hadis yang ke-17 ini susunan kalimatnya ada jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah itu kalau misalnya ada suatu susunan kalimat, kemudian di tengah-tengah susunan kalimat tersebut ada susunan kalimat lain yang memutus susunan kalimat yang pertama, yang mana susunan kalimat pemutus ini nggak ada hubungannya dengan susunan kalimat pertama yang diputus. Nah, kalau di lafadz hadisnya ini jumlah mu'taridahnya itu, jumlah yang pemutus itu dari kalimat walau asya'a sampai la fa'altu. Walau asya'a an ataqabbalal khatama alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Itu jumlah mu'taridahnya. Kemudian jumlah aslinya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lompat yaqulu li Sa'd bin Mu'ad yauma mata ihtazalahu arsyur rahman. Itu terjemahnya, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini diputus, walau asya'a, jika aku ingin, an ataqabbala, untuk menghadap atau melihat, al khatama, stempel, alladzi, yang baina, di antara katifaihi, pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qurbihi, dari dekat, la fa'altu, maka akan aku lakukan. Sampai situ putusnya. Yaqulu, Nabi Muhammad SAW bersabda, li Sa'd bin Mu'ad, kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, yauma mata, di hari di mana Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad meninggal, ihtazzalahu arsyur rahman, ihtazza, berguncang, lahu, bagi Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, arsyur rahman, arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, terjemah hadisnya seperti itu ya. Masih ada hubungannya dengan khotamun nubuwah ya, tapi di dalam jumlah mu'taridahnya. Nah, Nabi Muhammad SAW dulu ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad beliau meninggal, Nabi Muhammad SAW bersabda, ihtazzalahu arsyur rahman, arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala berguncang untuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Memang hadis di sini menunjukkan satu, adanya khotamun nubuwah, stempel kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kemuliaan salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, yaitu beliau adalah Sayyidul Aus, beliau pemimpin suku Aus. Aslama bil Madinah, beliau masuk Islam di kota Madinah. Wa aslama bi islamihi Banu Abdul Ashhal, dan karena sebab Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini masuk Islam, seluruh Bani Abdul Ashhal, suku Bani Abdul Ashhal, mereka juga masuk Islam. Wa kana mutawaan fi qaumihi, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang terhormat, orang yang diikuti, orang yang mulia di antara kaum beliau. Syahida Badran wa Uhudan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, beliau ikut berperang bersama Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar dan perang Uhud.
Wa rumiya fil Khandaq, akan tetapi pada peperangan Khandaq Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini terkena lemparan tombak. Famata min jurhihi ba'da syahrin, dan setelah sebulan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz meninggal karena luka yang disebabkan oleh lemparan tombak tersebut. Wahtizazul arsy kinayatun an sururi hamalatihi minal malaikah bitalaki ruhihi radhiyallahu anhu. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, Nabi Muhammad SAW bersabda, ihtazalahu arsyur rahman, arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala bergoncang. Nah, maksudnya guncangan arasnya Allah ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berupa kinayah, kiasan atau perumpamaan atau apa ya? Ya, kiasan lah. Karena sebab para malaikat yang turun untuk menjemput rohnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, mereka sangat gembira, mereka sangat senang, tidak sabar untuk bertemu dengan rohnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Oleh karena itu, karena saking senangnya para malaikat, Rasulullah SAW mengkiaskan, mengumpamakan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berguncang. Itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha. Kemudian di hadis ke-18, Hadatsana Ahmad bin Abadatid Dabyi wa Ali bin Hajar wa ghairi wahid qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-haditsa bitulihi wa qala baina katifayhi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Karena Aliyun, dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mensifati, ketika bercerita tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakara haditsa bitulihi, maka beliau mengutarakan hadis yang sangat panjang. Nah, waqala, dan Sayyidina Ali berkata, baina katifaihi, di antara kedua pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nubuwah, ada stempel kenabian, wa huwa khatimun nabiyyin, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Kemudian hadis yang ke-19, haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abu Asim haddatsana Azrah bin Thabit qala haddatsani Alba bin Ahmad Ayyushkiri qala hadatsani Abu Yazid Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu wa waqa'at asabi'i 'alal khatam qultu wa mal khatam qala sya'aratul mujtami'at. Dari Sayyidina Amr bin Akhtab al-Ansari, beliau pernah berkata, qala li Rasulullah SAW, dulu Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepadaku, ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepada aku. Famsah dohri, kemudian usaplah punggungku. Famasahtu dohrahu, kemudian aku, Sayyidina Amr bin Akhtab, beliau berkata, maka aku usap punggungnya Nabi Muhammad SAW. Fawaqa'at asabi'i alal khatam, maka jari-jariku menyentuh kepada khatam. Qultu, maka ketika Sayyidina Zaid bin Amr Sayyidina Amr bin Akhtab menceritakan hadis tersebut, beliau ditanya, wa mal khatam, apa itu khatam? Qala, beliau menjawab, sya'aratun mujtami'at. Beliau berkata, sya'aratun, rambut-rambut, mujtami'atun, yang berkumpul. Nah, sampai sini dulu hadisnya. Khatamun nubuwah, stempel kenabian. Di antara dua pundaknya Nabi Muhammad SAW ada bekas atau ada tanda yang mirip seperti bekas stempel, dan tanda ini
adalah salah satu daripada tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian posisi tepatnya, kalau di lafaz hadis-hadis yang kita baca sebelumnya tadi kan ada di baina katifaihi, di antara dua pundak Nabi Muhammad SAW. Nah, di tengah-tengah ini maksudnya ini cuma makna takribi, makna pendekatan supaya mudah untuk difahami. Akan tetapi posisi tepatnya khatamun nubuwah ini ada khilaf. Ada yang bilang di pundak Rasul, di sebelah, di samping pundak Rasulullah SAW yang sebelah kanan. Ada juga yang mengatakan, termasuk Imam Suhaili yang sama dengan riwayatnya Imam Muslim, khatamun nubuwah ini posisinya ada di pundak kirinya Rasulullah SAW yang ada di bagian atas. Gitu. Kemudian kapan stempel ini ada pada diri Nabi Muhammad SAW? Khilaf juga. Ada yang mengatakan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, khatamun nubuwah sudah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga khilaf yang mengatakan khatamun nubuwah itu ada ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ada juga pendapat ketiga yang mengatakan ketika peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, khatamun nubuwah ini baru ada. Ada juga yang keempat mengatakan khatamun nubuwah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar dan Imam Qadhi Iyad, beliau berdua memilih pendapat yang ketiga, yaitu khatamun nubuwah, stempel kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW ada ketika peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian warna khatamun nubuwah ini seperti apa? Ada khilaf juga. Ada yang mengatakan warna khatamun nubuwah milik Nabi Muhammad SAW warnanya agak berbeda daripada kulit Nabi Muhammad SAW yang putih. Ada yang mengatakan lebih gelap, ada yang mengatakan lebih agak kekuning-kuningan, ada yang bilang kemerah-merahan. Imam Baijuri mengatakan khatamun nubuwah ini berwarna kehitam-hitaman, dan juga ada yang mengatakan kehijau-hijauan, bahkan warnanya sama. Ada yang mengatakan warnanya sama seperti kulit Nabi Muhammad SAW, yaitu putih. Tetapi mana yang benar? Para ulama mengatakan semuanya benar, karena yang namanya kulit itu kan bisa berubah-ubah warnanya tergantung ke keadaan, sesuai keadaan. Orang yang ketika itu sedang demam atau sedang kepanasan, ketika masuk ruang sauna seperti itu, kulitnya akan berubah warna menjadi kemerah-merahan. Kemudian kalau seseorang itu sedang sakit, warna kulitnya akan berubah menjadi pucat, dan juga lain-lain. Dan khatamun nubuwah milik Nabi Muhammad SAW sifatnya juga seperti itu, seperti kulit, warnanya bisa berubah-ubah tergantung dengan keadaan. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya juga khilaf. Imam Bukhari mengatakan bentuk khatamun nubuwah ini bentuknya seperti kancing. Imam Baihaqi mengatakan bentuk khatamun nubuwah ini seperti daging yang tumbuh atau daging yang timbul menonjol. Kemudian Imam Hakim berkata dalam riwayatnya, khatamun nubuwah ini bentuknya seperti rambut-rambut yang berkumpul. Imam At-Tirmidzi mengatakan bentuknya seperti apel. Imam Ibnu Asakir mengatakan bentuk khatamun nubuwah ini seperti peluru. Dan Imam Hakim di riwayat yang lain beliau mengatakan di dalam khatamun nubuwah ini tertulis kalimat Muhammad Rasulullah. Imam Ibnu Hajar mengatakan, berkomentar tentang khilaf di antara para ulama mengenai bentuk khatamun nubuwah ini, beliau mengatakan dari semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat khatam ini, semuanya tidak ada dasar yang kuat. Kemudian Imam Ibnu Hibban mengomentari, itu semua hanya berupa
kira-kira atau kelihatannya seperti itu. Dan para ulama mengatakan dari semua riwayat semuanya tidak ada yang bertentangan. Akan tetapi masing-masing dari khilaf tersebut menunjukkan apa yang terjadi. Karena yang namanya ini ya, masalah ini sifatnya itu subjektif, tergantung masing-masing perawi, masing-masing orang yang meriwayatkan hadis yang yang melihat bagaimana khatamun nubuwah. Yang namanya juga subjektif, tergantung orang-orangnya. Mereka melihat seperti ini, yang mereka sifati seperti ini. Mereka melihat seperti ini, mereka sifati yang seperti ini. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bertentangan, karena itu sifatnya subjektif. Akan tetapi semuanya dari semua khilaf tersebut semuanya menjurus kepada satu hal, yang namanya khatamun nubuwah ini adalah berupa suatu daging atau kulit yang timbul yang agak menonjol. Nah, kemudian sedangkan riwayat yang mengatakan rambut itu karena khatamun nubuwah milik Nabi Muhammad SAW itu dikelilingi dengan rambut. Nah, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau mengatakan yang namanya khatamun nubuwah ini khatamun nubuwah min alamatin nubuwah khatimun nubuwah waqtalabatil aqwalu fi sifatihi wa asharu ma jaa annahu kabaidatul hamama wa annahu bid'atul lahmin nasizatun ay murtafi'atun fi dhahrihi inda nagidi katifaihi yusra wa yazhu bin nur wa ta'luhul mahabah wa yanfahu bitib. Yang namanya khatamun nubuwah ini Sayyid Muhammad bin Alwi beliau mengatakan wa min alamatin nubuwah khatamun nubuwah, termasuk daripada tanda-tanda kenabian yaitu khatamun nubuwah. Wahtalafatil aqwalu fi sifatihi, sifat khatamun nubuwah ini para ulama berbeda pendapat. Wa asyharu ma jaa annahu kabaidatul hamamah, yang paling masyhur daripada riwayat-riwayat tersebut adalah bentuknya seperti baidatul hamamah, telurnya burung merpati. Wa baidatul lahmin nasyizah, dan juga yang masyhur pendapatnya seperti sepotong daging nasyizah yang terangkat, yang menonjol atau yang agak timbul fi dhahrihi, di punggungnya Nabi Muhammad SAW, indana gidi katifihi yusra, ketika Nabi Muhammad SAW menekuk bahunya beliau yusra yang sebelah kiri. Yazhu bin nur, khatamun nubuwah ini bercahaya, wa ta'luhul mahabah, dan sesuatu yang mulia, wa yanfahu bitib, dan juga mengeluarkan aroma yang wangi. Itu khatamun nubuwah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Nah, setelah kita mendengar tentang khatamun nubuwah, mungkin yang pertama kali mendengar Nabi Muhammad SAW punya khatamun nubuwah ini mungkin di benaknya mungkin ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil, yang sesuatu yang umumnya tidak ada pada manusia. Akan tetapi ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah, kita pada saat ini sedang membahas Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang nabi, seorang manusia yang paling mulia, yang paling indah, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, tidak ada sesuatu yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sifat yang rendah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya mulia, seluruhnya indah. Begitu pula termasuk hal tersebut yaitu khatamun nubuwah. Nabi Muhammad SAW punya khatamun nubuwah, yang pasti khatamun nubuwah ini bukanlah sesuatu cacat, bukan sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang aneh, akan tetapi ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Islam, wajib untuk mencintai, memuliakan, menghormati, dan begitu pula meyakini bahwa
seluruh hal yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad SAW itu mulia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu indah. Segala sesuatu yang berhubungan Nabi Muhammad SAW itu wajib untuk dicintai. Begitu pula khatamun nubuwah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Wajib bagi kita untuk percaya, memuliakan dan mencintai. Tidak boleh kita untuk merendahkan atau menganggap sesuatu yang aneh. Nah, seperti itu. Insya Allah sampai sini dulu. Insya Allah setelah hadis setelahnya, hadis yang cukup panjang berkenaan tentang cerita masuk Islamnya Sayyidina Salman Al-Farisi yang juga yang juga ada hubungannya dengan khatamun nubuwah, stempelnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang Nabi Muhammad SAW, baik itu ketika mimpi ataupun terjaga, baik itu di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.